Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Sudah siapkah kita belajar hari ini? Sekarang kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Yaitu pada pembelajaran 3 yang akan kita bahas hari ini adalah menebak sumber bunyi, mengenal gagasan pokok. Kita bahas sedikit materi kemarin, yaitu tentang telinga. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Kita senang melakukan percobaan bunyi bersama teman-teman. Kita dapat mendengarkannya dengan baik jika indera pendengar berfungsi dengan baik. Indera pendengar kita adalah telinga. Mari kita pelajari. 1. Bagian-bagian telinga. 2. Fungsinya. 3. Cara kerjanya. 4. Cara merawat telinga. 5. Gangguan pada telinga. 1. Bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ada 3. Pertama, bagian luar. Kedua, bagian tengah. Ketiga, bagian dalam. 2. Fungsi telinga. Telinga luar. Telinga luar berfungsi untuk menampung gelombang bunyi, dan telinga luar mempunyai 3 bagian. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi daun telinga. Kedua, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi dari daun telinga. Ketiga, saluran pendengaran. Saluran pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi. Telinga tengah mempunyai 3 bagian. Pertama, gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kedua, tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Ketiga, saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Telinga dalam berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi menjadi rangsangan. Telinga dalam ada 4 bagian, yaitu: pertama, tingkap jorong berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke rumah siput. Kedua, tingkap bundar. Fungsinya sama dengan tingkap jorong, yaitu meneruskan gelombang bunyi ke rumah siput.
Ketiga, rumah siput berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi menuju otak. Keempat, saluran setengah lingkaran berfungsi untuk sebagai keseimbangan tubuh pada telinga. Tiga, cara kerja telinga. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga, kemudian bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran menjadi bergetar. Tulang pendengaran menuju tingkap jorong dan tingkap bundar. Getaran dari tingkap jorong membuat cairan rumah siput mengalir ke saraf pendengaran. Kemudian, saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak dan kita dapat mendengar bunyi. Cara merawat telinga. A. Membersihkan kotoran telinga. Membersihkan telinga tidak boleh memakai benda-benda yang tajam, haruslah dari bahan-bahan yang lembut seperti ketembat dan lain-lain. B. Menghindari bunyi keras. Janganlah kamu mendekati bunyi seperti mesin bor, suara klakson mobil. Yang lebih gawatnya, jangan kamu mendekati bunyi pesawat ketika akan terbang. C. Memeriksakan telinga ke dokter. Sebaiknya kita harus memeriksa telinga kita ke dokter 1 kali 6 bulan. 5. Gangguan pada telinga. A. Tuli. Kehilangan pendengaran atau yang juga dikenal dengan istilah tuli adalah gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinga. B. Otitis media. Otitis media disebabkan oleh bakteri sehingga menyebabkan peradangan pada telinga bagian tengah. Hal ini ditandai dengan timbulnya demam serta rasa sakit pada telinga. C. Otosklerosis. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Tugas yang akan kamu kerjakan pada buku halaman 103 tentang membuat peta konsep indera pendengar. Kamu kerjakan di buku latihan. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengarkan alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya
Namun kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi di keluargamu dan kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan oleh keluargamu. Ambillah berbagai macam benda. Kamu dan keluargamu bersembunyi di tempat yang berbeda sambil memegang benda. Tebak sumber bunyi bendanya. Berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak? Nanti kamu buatkan pada laporanmu pada halaman 105. Itu sudah tersedia laporan kegiatan percobaan. Sekarang kamu kerjakan di buku latihanmu. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Dan Bapak minta kamu bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada halaman 106 sampai 108. Sudah selesai kamu mengerjakan tugas-tugas tadi. Sekarang kamu kerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan. Nanti kamu buat di buku latihan kamu dan lanjutkan di soal online-nya. Nanti kamu isi langsung di soal online tersebut. Soal yang pertama, sebelum menentukan gagasan pokok, terlebih dahulu kita tentukan titik-titik. A. Kalimat utama. B. Kalimat pendukung. C. Gagasan pendukung. D. Isi paragraf. 2. Kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam suatu paragraf akan memudahkan kita untuk menentukan titik-titik. A. Kalimat pendukung. B. Gagasan pokok. C. Kalimat utama. D. Hubungan antar gagasan. 3. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan timbulnya demam serta rasa sakit pada telinga adalah titik-titik. A. Periodontitis. B. Otosklerosis. C. Otitis media. D. Tuli. 4. Kita dapat membersihkan telinga menggunakan titik-titik. A. Jari tangan. B. Air bersih. C. Air hangat. D. Ketebet. 5. Benda berikut yang termasuk sumber bunyi yang mudah ditebak letaknya adalah A. Kertas. B. Botol plastik. C. Batu. D. Fluid. Nah, itulah soal-soal latihan kita tadi. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan kamu kerjakan di buku latihan, dan juga bisa juga kamu membuatnya di online. Soal online-nya sudah Bapak sediakan di kolom deskripsi. Nanti kamu tinggal klik aja, nanti masuk ke halaman soalnya. Oke, sekianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan atau membuat video-video pembelajaran yang lainnya, jangan lupa untuk dikomentari pada kolom komentar.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.